Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'ani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para muallimil Quran, wabil khusus sesepuh kita bersama Bapak Haji Fathur Rahim, Bapak Haji Samsul selaku ranting Nahdlatul Ulama, Al-Ustadz Ansari, yang kesemuanya kita doakan mata'anallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi fit dahrini amin. Yang tak lupa juga kepada sahibul hajah Bapak Ghazali sekeluarga, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Al-Barakah dan para hadirin muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul lagi, bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang ditunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita yaitu berupa qalbun. Apa qalbun? Qalbun itu adalah hati. Jadi hati ini adalah tempat bersemayamnya keimanan, tempat bersemayamnya keikhlasan serta niat. Ini adalah hati. Namun hati ini juga bisa menjadi tempat sarang penyakit, berarti seperti iri, dengki, sombong, kebencian, jika hati ini tidak kita jaga dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana nanti anak dan harta ini tidak berguna lagi, tidak berguna, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Nah, pertanyaannya, hati yang bersih itu kayak apa, berarti? Jadi hati yang bersih itu adalah hati yang terbebas dari penyakit-penyakit ini, itu adalah hati yang bersih. Dari penyakit riya, sombong, ujub, dan lain sebagainya. Dan hati yang bersih ini adalah hati yang tulus untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hati tersebut tidak menyimpan rasa kebencian kepada
saudara-saudara muslim yang lain. Ini adalah hati yang bersih. Ada salah satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Akan datang sekarang juga kepada kalian seseorang penghuni surga, kata Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi baru saja bersabda seperti itu, tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Laki-laki tersebut adalah laki-laki Ansor. Laki-laki itu datang dengan menenteng apa ini? Membawa sandal. Dengan membawa sandal di tangan kirinya, dan mukanya ini basah. Basah dipenuhi dengan air wudhu sampai menetes, saking basahnya. Yang sahabat ini bingung, apa ini penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Kok seperti ini orangnya? Nah, kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW ini duduk lagi bersama para sahabat. Kemudian Nabi juga bersabda, "Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Sama sabdanya dengan yang kemarin. Dan kemudian muncul lagi orang yang sama. Dan kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW duduk lagi dan bersabda, sabdanya sama dengan yang hari pertama dan hari yang kedua. Kemudian yang keluar juga orang yang sama. Nah, jadi kejadian ini terjadi 3 hari. Nah, kemudian ada sahabat ini yang penasaran dengan amalan orang ini, kok sampai Rasulullah SAW ini menjulukinya sebagai penghuni surga. Nah, sahabat ini namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini penasaran sama laki-laki Ansor ini. Kemudian Abdullah bin Amr ini meminta izin kepada laki-laki Ansor untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Kemudian laki-laki Ansor ini memberi izin. Akan tetapi laki-laki Ansor ini tidak mengetahui apa tujuan dari Abdullah bin Amr ini. Padahal tujuan dari Abdullah bin Amr ini hanya ingin mengetahui amalan apa yang dia amalkan oleh laki-laki Ansor tersebut. Nah, ketika sudah 3 hari Abdullah bin Amr ini menginap di rumah laki-laki Ansor ini, ternyata Abdullah bin Amr ini tidak mengetahui satupun amalan yang istimewa dari laki-laki Ansor ini. Sholat malam juga jarang, puasa sunnah juga jarang. Jadi apa amalan yang diamalkan oleh laki-laki Ansor ini? Abdullah bin Amr terus penasaran. Abdullah bin Amr ini. Nah, akhirnya Abdullah bin Amr ini memberanikan dirinya untuk bertanya kepada laki-laki Ansor ini dengan sejujur-jujurnya. Wahai laki-laki Ansor, kira-kira amalan apa yang kamu amalkan sehingga Rasulullah SAW ini menyebutmu sebagai penghuni surga? Kemudian laki-laki ini menjawab, tidak ada yang lain kecuali apa yang sudah kamu lihat, wahai Abdullah bin Amr. Tidak ada yang lain. Mungkin saja kecuali di dalam perasaanku bahwa diriku ini tidak mempunyai kotornya hati. Tidak mempunyai kotornya hati. Dan aku ini tidak pernah hasud kepada orang-orang yang telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abdullah bin Amr ini mengetahui jawaban tersebut. Kemudian Abdullah bin Amr ini menjawab, ternyata ini yang membuatmu mendapatkan derajat seperti ini, kata Abdullah bin Amr. Jadi dalam hadis ini, para hadirin, dalam hadis ini diterangkan bahwasanya penghuni surga ini
tidak harus orang yang ahli ibadah. Tidak harus orang yang ahli ibadah saja. Akan tapi orang-orang, walaupun orang tersebut ibadahnya sedang, tidak terlalu istimewa, orang tersebut juga berhak untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini para hadirin buktinya bahwasanya menjaga hati itu lebih berat daripada kita menjaga lisan dan perbuatan. Terkadang yang tersembunyi ini loh, pengaruhnya sangat kuat. Yang tersembunyi ini pengaruhnya sangat kuat. Termasuk hati ini, orang. Jadi nggak usah khawatir. Jika kita ini suka berzikir, suka membaca Al-Quran, saling memaafkan, saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita ini akan tetap hidup dan bercahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Sungguhnya Allah ini adalah cahayanya langit dan Allah ini adalah cahayanya bumi. Shalla ala Nabi Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ayo mari kita ini bersihkan hati kita ini agar hati kita ini bukan hanya diterima oleh manusia saja, akan tapi agar hati kita ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak melihat rupa dan tidak melihat harta. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah amal dan hati kita. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara kita ini untuk membersihkan hati kita, berarti? Ada beberapa cara untuk membersihkan hati itu. Seperti halnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita, entah itu dosa besar, dosa kecil. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan ditambah istighfar di waktu sahar. Di waktu sahar ini adalah waktu sebelum subuh. Ini cara ini sangat efektif untuk mensucikan hati, waradi. Untuk mensucikan hati. Waktu ini yang sangat efektif. Apalagi dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah, hati kita ini menjadi tenang. Dengan tenangnya hati ini, maka Allah ini akan mengangkat karat-karat dosa yang ada di hati kita. Dan apalagi dengan cara merenungi atau membaca Al-Quran, tadabbur di setiap ayat-ayat Al-Quran, maka dengan kita merenungi salah satu ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Karena apa, para hadirin? Karena hati yang suci atau qalbun salim ini adalah kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadab wa ayunana minal hiyana. Ya Allah, sucikanlah hati kami ini dari kemunafikan. Dan kita juga meminta kepada Allah agar Allah ini amal perbuatan yang kita lakukan bisa dilindungi oleh Allah dari hal-hal pamer, dan lidah kita ini dari dusta, dan mata kita ini dari pengkhianatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi perlindungan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti pamer, seperti riya, dan lain-lain sebagainya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan saya doakan juga mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini, kita segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan pulangnya di majelis ini kita membawa keberkahan yang penuh dengan keberkahan, yakni dari keberkahan dari Ratibul Haddad dan sholawat nariyah. Amin, amin, ya Rabbal
ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاهتز العرس طربه واسقي